warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iza Divana dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Usmawi. Jadi saya akan membahas sedikit tentang konseling bidang kebencanaan, mengkaji nilai-nilai kebencanaan dalam kearifan lokal. Sekarang pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi mengatur kehidupan dimulai dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai profan. Untuk kearifan lokal yaitu nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi berbagai macam-macam juga. Yaitu satu, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Tiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial seperti acara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial misalnya pada upacara pertanian. 7, bermakna etika dan moral. Yang kedelapan, bermakna politik. Penjelasan di atas menunjukkan betapa luasnya ranah kearifan lokal, mulai yang dari bersifat teologis sampai yang sangat pragmatis. Membahas tentang nilai budaya lokal. 1. Ada nilai kebersamaan. Prinsip kebersamaan pada orang Aceh adalah merupakan kekuatan spiritual yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan sosial orang Minang. Maka tidak heran prinsip kebersamaan ini masih dipertahankan dalam hubungan kerabatan orang Aceh. Nilai empati dan toleransi. Sikap empati dan toleransi menjadi wujud nyata dari prinsip nilai kebersamaan. Masyarakat yang bersatu dipahami sebagai masyarakat yang berjiwa prososial, menjaga dan memelihara kebersamaan dengan sikap saling mengerti, menghargai, toleransi, dan berempati pada orang lain. Ada prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong merupakan ciri khas utama dari masyarakat Indonesia. Pada orang Aceh, dalam ajaran budayanya dituntut untuk bekerja keras dan memiliki bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Pun yang masih menjadi kearifan lokal bagi daerah yang sering terkena dampak bencana, yaitu dapat dilihat dari rumah adat yang masih ada hingga saat ini, seperti yang ada di Aceh Singkil, yaitu Rumah Sapau Matungkang. Rumah Sapau Matungkang merupakan rumah panggung yang banyak dijumpai di sepanjang aliran. Jika bangunan Sapau Matungkang dan Lampung sekaligus difungsikan sebagai tempat tinggal, maka Bagan Apung merupakan bangunan terapung yang hanya difungsikan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari di pinggir sungai. Ada Lampung atau Rumah Apung, berbeda dengan Sapau Matungkang yang dibangun di daratan sepanjang bantaran sungai. Lampung merupakan bangunan terapung yang tertambat di aliran sungai. Bagian bawah Lampung tersusun dari gelondongan kayu yang terikat satu sama lain dan mengapung di atas permukaan air sungai. Untuk tiang, lantai, dan dinding terbuat dari kayu, sedangkan atap terbuat dari daun bombia atau seng. Bagan. Jika bangunan Sapau Matungkang dan Lampung sekaligus difungsikan sebagai tempat tinggal, maka Bagan Apung merupakan bangunan terapung yang hanya difungsikan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari di pinggir sungai. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.